Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Nurdin Maulana dengan nomor NIM 1198030229. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Untuk yang pertama, jelaskan mengenai sosiologi komunikasi dan sosiologi komunikasi. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang membahas perilaku sosial antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Untuk yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Untuk yang ketiga, sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi merupakan cabang studi yang melibatkan cabang ilmu komunikasi dan cabang ilmu sosial yang secara umum membahas keterkaitan antara proses komunikasi dan proses sosial yang berlangsung dalam sistem sosial. Soal yang nomor 2, jelaskan efek media bagi individu dan masyarakat yang positif maupun negatif. Untuk efek media yang positif dulu, yang pertama, membantu terhubung dengan keluarga. Kita jadi mampu tetap berkomunikasi dengan keluarga meskipun terhalang dengan jarak. Yang kedua, ada menumbuhkan rasa empati pada seseorang. Media dapat dijadikan ajang berbagai kisah inspiratif. Dengan begitu, ketika melihat itu, kita pun bisa tersentuh dan membuat pribadi yang lebih bersahabat dan berempati terhadap orang lain. Untuk efek negatif media sendiri, yang pertama, selalu merasa kurang. Meskipun sudah menyadari betul bahwa unggahan-unggahan yang bertebaran di media sebagian besar adalah manipulasi, tapi tetap saja perasaan bahwa diri atau hidup selalu merasa kurang. Yang kedua, ada menjadi lupa waktu. Karena seringnya kita menggunakan media, hal itu dapat menyebabkan kecanduan yang sehingga membuat seseorang menjadi lupa waktu. Soal nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang ideologi media? Ideologi media, kajian mengenai media, karena ini dapat dikatakan berkenan dengan citraan atau image atau representasi mengenai realitas masyarakat yang ditampilkan oleh media dalam berbagai kemasan pesan yang notabene adalah pendefinisian realitas dengan cara tertentu dengan menggunakan perangkap sistem lambang. Hal ini berarti bahwa ideologi media pada dasarnya adalah gagasan-gagasan atau nilai pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada khalayak, entah itu berupa paket, iklan, film, tayangan sinetron, atau tayangan reality show. Soal nomor 4, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang tiras, rating, agent of change, agent of destroyer, dan gatekeeper. Yang pertama ada tiras. Tiras atau oplah adalah jumlah salinan surat kabar atau majalah yang dijual. Tiras antara lain digunakan untuk mengatur harga periklanan. Yang kedua ada rating. Rating adalah jumlah orang yang menonton suatu program televisi terhadap populasi televisi yang dipersentasekan. Yang ketiga ada agent of change. Seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang keempat ada agent of destroyer. Seseorang atau sekelompok orang yang mendapat julukan sebagai perusak atau penghancur.
satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir ada gatekeeper. Gatekeeper atau penjaga adalah orang atau kelompok dalam suatu lembaga yang bertugas untuk menyeleksi informasi mulai dari data yang baru didapat, proses pengolahan informasi, dan terakhir proses penyeleksian sebelum disebarluaskan kepada halayak. Lanjut soal nomor 5. Bagaimana cara yang baik menerima suatu berita dari semua media? Cara yang baik dalam menerima berita, yang pertama, jangan sembarangan menerima semua berita yang sampai kepada kita. Yang kedua, ada mencari tahu beritanya lebih dalam agar tidak termakan hoaks. Dan yang ketiga, ada jangan mudah terprovokasi. Nomor 6. Talar surah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Maksudnya adalah Allah mengingatkan kita sebagai manusia harus saling bersaudara dan mengenal satu sama lain. Dan tidak lupa Allah juga memerintahkan kita agar kita senantiasa bertakwa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.